Ya, kita sudah melihat ya seperti apa posisi penutupan di perdagangan di akhir kuartal 1 di tahun 2023 ini yang rupanya ditutup masih kurang baik begitu ya di zona koreksi meskipun koreksinya tipis sekali di 0,05% begitu ya Sasa. Tapi menarik untuk kita lihat juga sebetulnya dari para pelaku pasar ini sendiri melihat seperti apa pergerakan ataupun juga masih meraba-raba kira-kira The Fed ini akan bergerak seperti apa begitu ya. Karena tidak sedikit yang meramalkan bahwa The Fed mungkin akan kembali merubah konstelasinya begitu ya, mengubah arah kebijakannya akan lebih dovish lagi. Tapi di satu sisi kita lihat juga bahwa pertumbuhan Amerika Serikat ini di satu sisi masih cukup baik begitu ya, seperti misalnya dari PDB Amerika Serikat sendiri yang masih tumbuh positif, kemudian juga dari data klaim pengangguran juga begitu yang masih tidak terlalu jauh dari ekspektasi ataupun juga perkiraan, sehingga sekali lagi masih menjadi pertanyaan kira-kira The Fed ini arah pergerakannya akan ke seperti apa begitu. Tapi kalau kita lihat secara domestik, Sasa, seperti apa Anda melihatnya untuk pergerakan IHSG kita di perdagangan hari ini? Iya, Iva, kalau kita lihat pergerakan IHSG sepanjang perdagangan hari ini cukup fluktuatif ya, semakin menarik ke level 6.700, kemudian balik lagi ke level 6.800-an. Tapi secara teknikal, sebetulnya support IHSG ini berada di moving average 20 di level 6.740. Sementara itu, level 6.820 atau moving average 50 ini menjadi level krusial nih bagi IHSG. Karena kalau berhasil dipertahankan di atas level ini, yang mana kemarin juga sebetulnya gagal ditembus, maka potensi resistance berikutnya di MA100 di level 6.847. Artinya sepanjang tahun atau secara year to date IHSG ini juga masih terkoreksi 0,66%, Syarifah. Tapi menariknya sebetulnya tercatat aksi net buy asing di seluruh pasar pada perdagangan Kamis kemarin ini cukup jumbo gitu hingga 1,2 triliun rupiah. Nah, masuknya investor asing ke bursa saham domestik ini memperpanjang tren penambahan dana asing ke IHSG. Kalau kita lihat juga nih sejak awal tahun net buy asing tercatat mencapai 6,26 triliun di seluruh pasar. Namun ramainya investor asing yang memborong saham Indonesia ini ternyata tidak sejalan dengan pergerakan IHSG secara year to date yang bahkan tadi masih terkoreksi hampir 1%. Oke, ini menarik ya, Sa. Kalau kita lihat sebetulnya perjalanan indeks harga saham gabungan kita di sepanjang bulan Maret ini juga cukup dakdikduk begitu ya. Karena kalau kita lihat sebetulnya di awal Maret kemarin sempat dibuka di 6.800-an, kemudian di tengah Maret ini juga ada gonjang-ganjing begitu membuat pergerakan indeks harga saham gabungan kita sempat menyentuh level 6.700, 6.600-an bahkan begitu ya, dan juga 6.500-an, kemudian akhirnya ditutup kembali di level 6.800-an. Nah, tapi kalau kita berbicara secara bulanan begitu ya, memang menjadi fokus utama dari para pelaku pasar sepanjang bulan Maret ini adalah sikap The Fed kira-kira seperti apa begitu, dan ini juga masih menjadi sentimen begitu ya untuk perdagangan hari ini. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan sentimen global ini sendiri seperti apa, Sa? Iya, Iva, data ekonomi dari Amerika Serikat ini menunjukkan klaim tunjangan pengangguran dalam sepekan yang berakhir 25 Maret kemarin ini ada sebanyak 198.000 klaim atau naik nih sebetulnya 7.000 dibandingkan pekan sebelumnya, dan ini di atas ekspektasi sebesar 195.000 klaim. Nah, klaim tunjangan pengangguran tersebut ini memberikan gambaran kalau pasar tenaga kerja Amerika Serikat ternyata masih kuat. Padahal The Fed ini sudah cukup agresif ya dalam menaikkan suku bunga acuannya. Selain itu ada juga nih data yang dirilis hari ini menunjukkan data PDB final Amerika Serikat pada kuartal 4 2022 itu tumbuh 2,6% atau lebih rendah dari rilis sebelumnya itu 2,7%. Nah, di kuartal 1 2023 ini pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat diprediksi masih akan berakselerasi. Nah, berdasarkan data GDP Now milik Fed Atlanta, PDB Amerika Serikat diprediksi bakal tumbuh di kisaran 3,2%. Kuatnya perekonomian Amerika Serikat sebenarnya memberikan kebingungan di pasar seperti yang tadi Iva katakan gitu ya, gonjang-ganjing di pasar, belum lagi tadi ada soal krisis finansial global begitu ya, jadi psikologis pasar jadinya mix gitu. Nah, dalam kondisi normal sebetulnya data-data perekonomian Amerika Serikat yang bagus ini sebenarnya bagus gitu ya. Tapi saat berperang melawan inflasi tinggi ini akan menjadi kabar buruk. Di mana inflasi tinggi ini akan susah turun dong saat PDB tumbuh tinggi. Namun dengan The Fed diprediksi tidak akan agresif lagi nih untuk menaikkan suku bunga acuan. Bahkan banyak yang melihat tidak ada lagi kenaikan di tahun ini, bahkan ada opsi-opsi bahkan suku bunga acuan Amerika Serikat bakal dipangkas begitu ya. Dan harapan Amerika Serikat ini lolos dari resesi tentunya semakin besar. Meski masih menyisakan pertanyaan ya, apakah inflasi Amerika Serikat bisa turun atau masih tetap bandel gitu ya dengan segala data-data yang ada. Ngomong-ngomong soal inflasi, malam ini Amerika Serikat akan merilis nih data inflasi versi Personal Consumption Expenditure atau PCE, di mana data ini merupakan salah satu acuan The Fed dalam menentukan kebijakan moneternya. Hasil polling Reuters menunjukkan kalau inflasi inti PCE bakal tumbuh 4,7% secara year on year
atau sama dengan bulan sebelumnya. Nah, seiring meredanya kekhawatiran pasar terkait dengan krisis finansial global dan juga ekspektasi suku bunga acuan The Fed yang bakal dipangkas, rupiah pun kalau kita lihat dalam beberapa hari terakhir ini cukup menguat ya terhadap dolar Amerika Serikat, bahkan sudah menguat 4 hari beruntun dengan hari ini. Dan bahkan hari ini berhasil menembus ke bawah level psikologis 15.000 atau 14.900-an, mengantarkan rupiah menjadi jawara di Asia bahkan sepanjang tahun ini, Iva. Betul, itu level yang sebetulnya juga sudah dinanti-nanti begitu ya, bisa menyentuh kembali level di bawah 15 ribuan tentunya. Dan ini juga menandakan bahwa sebetulnya dolar sendiri juga terus melemah begitu, dan di satu sisi ini juga disebabkan oleh sentimen The Fed itu sendiri begitu ya, bahwa The Fed sendiri akan mulai hawkish. Tapi tadi sekali lagi ya, ada sedikit kebingungan sebetulnya saya dari para pelaku pasar. Kira-kira seperti apa ini sikap dari The Fed begitu ya, karena krisis perbankan yang ada di Amerika Serikat ini membuat The Fed mau tidak mau harus mengerem begitu ya kenaikan suku bunganya, which is juga sebetulnya sudah diprediksi begitu oleh sejumlah pihak bahwa The Fed mungkin masih akan mempertahankan suku bunganya di level saat ini. Tapi di satu sisi kita lihat lagi ya data-data perekonomian Amerika Serikat tadi Sasa sebutkan masih bandel begitu ya, sehingga masih jauh dari target 2%. Masih jauh dari target inflasi di 2% begitu ya, sehingga sekali lagi ini juga memberikan kebingungan bagi para pelaku pasar, dan ini juga akan terus kita lihat seperti apa perkembangannya begitu. Tapi kalau kita berbicara sentimen global begitu, tadi kita sudah bahas dari Amerika Serikat ya, memang menjadi fokus center of attention tentunya ya. Tapi selain Amerika Serikat, biasanya China juga ini perlu diperhatikan nih, apa yang terjadi di China begitu. Kira-kira seperti apa Sasa? Apakah memang ada sentimen tersendiri dari China di perdagangan hari ini? Iya, Iva, tentunya ada good news di mana data aktivitas manufaktur yang tergambarkan pada Purchasing Managers Index PMI versi pemerintah atau NBS periode Maret 2023 ini telah dirilis, di mana PMI China pecah rekor nih, bahkan tembus ke level 57 di atas bulan sebelumnya di level 56. Nah, artinya perekonomian China tampaknya sudah mulai ngegas nih, dan artinya ini cukup berdampak baik bagi negara-negara khususnya mitra dagang China, begitu termasuk Indonesia yang ketiban durian runtuh ataupun implikasi yang cukup baik dengan meningkatnya aktivitas perekonomian manufaktur di China. Oke, nah tadi sudah ya dari Amerika Serikat sudah, dari China juga sudah begitu, tapi belum afdol kalau kita belum bahas sentimen dari dalam negeri, dari domestik ya saya, apalagi ini juga cukup unik begitu, apalagi untuk para investor baru, mungkin investor angkatan pandemi corona gitu kan, ini juga harus memperhatikan sentimen yang satu ini karena menarik gitu. Kira-kira seperti apa, Sa? Iya, Iva dan juga pemirsa, siap-siap ya. Bursa Efek Indonesia sudah resmi nih bakal melakukan normalisasi jam perdagangan seperti kondisi sebelum pandemi yang akan efektif pada Senin pekan depan 3 April. Untuk pasar reguler pada hari Senin sampai Kamis ini terjadi perubahan. Di antaranya untuk sesi 1 ini menjadi pukul 9 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Dan sesi kedua ini pukul 13.30 sampai pukul 15.49 waktu Indonesia Barat. Sedangkan untuk hari Jumat, sesi 1 ini pukul 9 sampai 11.30 waktu Indonesia Barat. Dan untuk sesi kedua ini pukul 14 sampai 15.49 waktu Indonesia Barat. Yang menjadi pertanyaan nih, Iva, kebijakan ARA dan juga ARB ini juga bakal berlaku nggak ya? Karena buat investor retail terutamanya corona ini bisa siapin mental dulu. Bener, gitu deg-deg ya saya, karena pastinya ARB-nya bisa sampai 35% loh. Bener, bahkan bisa boncos sampai 50% gitu ya. Nah, penyesuaian persentase auto rejection bawah atau ARB ini dilakukan secara bertahap tadinya. Jadi sabar dulu, tenang dulu ya untuk psikologis pasar, karena dengan implementasi kondisi pasar ke depannya ini harus jadi perhatian juga. Jadi penyesuaian persentase ARB bakal terbagi 2 tahap. Tahap pertama akan efektif per 5 Juni 2023, di mana semua rentang harga ARB menjadi 15%. Sedangkan untuk tahap keduanya akan efektif nih per 4 September 2023 dengan ketentuan auto rejection simetris. Detailnya yaitu rentang harga 50 sampai 200 rupiah, baik auto rejection atas ARA dan ARB ini sama-sama 35%. Kemudian kalau harga sampai 200 sampai 5.000 rupiah, maka auto rejection simetrisnya 25%. Dan lebih dari 5.000 rupiah ini harga sahamnya akan dikenakan auto rejection simetris sampai 20%, Iva. Oke, jadi tadi sekalian bertahap begitu ya, siapin dulu mentalnya gitu, satu persatu dipersiapkan satu persatu begitu bertahap, karena memang cukup unik ya, apalagi untuk bagi investor baru mungkin belum terbiasa ya, karena ini sebetulnya aturan yang diterapkan oleh Bursa Efek Indonesia sebelum pandemi COVID-19 dan memang rupanya diterapkannya untuk aturan selama pandemi ini hingga di tahun 2023 ini ya, sehingga akhirnya mau tidak mau juga memang harus kembali lagi nih ke aturan-aturan sebelum pandemi, apalagi tadi terkait dengan jam perdagangan bursa
bursa dan juga terkait dengan sistem auto rejection begitu ya, Ya. baik auto reject atas maupun juga auto reject bawah. Nah, oke, tadi sentimen yang mempengaruhi perdagangan hari ini dan juga perlu diperhatikan oleh para pelaku pasar. Nah, tapi kalau kita berbicara terkait dengan sentimen secara sektoral nih, biasanya memang ada sektor-sektor tertentu yang mendapatkan satu sentimen tersendiri nih. Salah Iya. satunya adalah di sektor teknologi tentunya. Kira-kira seperti apa, Sasa? Ya, kalau kita lihat sektor teknologi hari ini cukup tertekan ya, dan memang ini disumbangkan oleh saham GoTo yang menjadi pemberat bagi laju tidak hanya sektor teknologi tapi juga laju ISG hari ini, karena bobot GoTo kan cukup besar ya. Kalau kita lihat sebetulnya belum diketahui pasti nih sebetulnya penyebab saham GoTo melemah karena aksi profit taking investor atau bukan nih, karena sebetulnya sudah melemah, harga sahamnya sudah melemah 3 hari beruntun dari tanggal 29 Maret lalu. Tapi sebetulnya potensi jumlah driver ojek online atau ojol yang makin menurun drastis ini dinilai bisa menjadi sentimen negatif bagi GoTo. Penyebabnya diantaranya adalah pendapatan mereka yang mengalami penurunan karena potongan besar yang dilakukan perusahaan aplikasi ride hailing. Belum lagi pendapatan yang ternyata sebenarnya tidak sebesar dulu membuat masyarakat tidak lagi antusias menjadi pengemudi ojek online. Nah, fenomena yang berbeda nih dari sekitar tahun 2016 ya. Kalau kita ingat nih, saat banyak orang berbondong-bondong beralih profesi menjadi driver ojol. Saat pertama kali muncul tahun 2010-2015, penghasilan para pengemudi ini bahkan bisa mencapai 10 jutaan rupiah, Iva. Tapi kalau kita lihat di satu sisi harga saham GoTo hari ini terkoreksi 2,68%. Nah, dengan begitu dalam sepekan terakhir harga saham GoTo bahkan sudah ambles hingga 5,22%. Jadi memang tampaknya cukup menjadi laggard bagi pergerakan IHSG di sepanjang perdagangan. Betul, karena pekan ini. challenge-nya juga cukup berat begitu bagi sektor-sektor di teknologi, apalagi seperti misal GoTo ini sendiri begitu. Karena tadi di satu sisi juga dari sisi bisnis ini perlu ada strategi khusus begitu untuk menghadapi kondisi yang ada saat ini, apalagi juga pandemi juga sudah mulai selesai begitu ya. Yang mana biasanya sektor teknologi ini menjadi andalan di saat pandemi begitu, tapi rupanya saat ini juga sudah mulai ada transisi kebiasaan masyarakat baru, sehingga juga mau tidak mau dari sisi bisnis juga harus disesuaikan begitu, seperti apa. Dan di sisi lain juga terkait dengan tantangannya juga secara fundamental dari sisi suku bunga itu sendiri, dari sisi pendanaan begitu ya, terkait dengan The Fed juga tentunya sekali lagi, dan juga bank sentral. Nah, itu tadi sentimen dari Sasa ya, terima kasih, sangat menarik Sasa Sama-sama, untuk Iva. ulasannya pada Market Focus. Dan kita masih hari akan ini lanjut ya membahas lebih dalam lagi, tapi kita akan bahasnya usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana karena tetaplah bersama kami di Closing Bell. Usai jeda kami akan membahas indeks harga saham gabungan atau IHSG diprediksi akan menembus level 7.440 hingga 8.050 di tahun 2023. Lalu apakah hal ini mungkin terwujud? Dan bagaimana dengan kinerja IHSG selama kuartal pertama 2023 ini? Usai jeda kami akan bahasnya bersama equity analis CNBC Indonesia Research, Susi Setiawati. Tetap bersama kami di Closing Bell. Oh my God. Masa Susi nggak dikasih kursi ya? Iya, tapi kayak gini banget nih. Bikin salvo. Bikin sama gue tuh dari tadi kayak kilo Sa.
Maju. Indeks harga saham gabungan diprediksi akan menembus level 7.440 hingga 8.050 di tahun 2023 ini. Ya, namun ada syarat yang harus dipenuhi agar IHSG bisa menembus level 8.000. United Overseas Bank atau Bank UOB baru-baru ini merilis market update per 30 Maret 2023. Dalam rilisnya, UOB menunjukkan ada optimisme pergerakan IHSG yang signifikan di tahun ini. Sejumlah faktor pendorong dikatakan menjadi alasan pertumbuhan ini dari dalam dan luar negeri. Faktor pertama, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan masih meningkat meskipun akan sedikit terhambat di tengah melambatnya ekonomi global. Selain itu, melonggarnya kebijakan COVID-19 di China dan pembukaan kembali perjalanan membuat pasar Asia Pasifik akan lebih atraktif. Ini menjadi sentimen baik bagi investor asing untuk IHSG. Ya, dan untuk membahas terkait dengan hal ini, kami akan berdiskusi bersama dengan equity analis CNBC Indonesia Research, Susi Setiawati. Selamat